Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu yang akan membawa acara talk show kali ini dengan tema Rumah Adat Limas. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi waktu untuk menampilkan acara talk show kami ini. Sebelum saya memulai jalannya talk show kita pada hari ini, saya ingin mengawali terlebih dahulu dengan sebuah data yang mengatakan bahwa rumah limas Sumatera Selatan jarang dijumpai di zaman modern ini. Nah, mengapa jarang dijumpai di zaman yang modern ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kami telah mengundang beberapa narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, Bapak Budayawan Sumatera Selatan, Bapak Halil Hairullah. Yang kedua, Bapak Dinas Pariwisata, Zaki Al-Faruqi. Yang ketiga, pemilik rumah, Bapak Sonli Munawar Sirajuddin. Yang keempat, tokoh masyarakat, Bapak Muhammad Azal Kalafa. Yang kelima, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Muhammad Hafiz Rabani. Dan yang terakhir, pemilik rumah modern dan rakyat Kota Palembang, Bapak Muhammad Hafiz Al-Haris dan Bapak Fadil Fitra. Sebelum masuk ke pertanyaan utama, kami ingin mengetahui bagaimana awal rumah limas itu dapat terbentuk, Bapak Ali. Rumah limas merupakan rumah adat atau rumah tradisional Sumatera Selatan. Rumah limas diyakini sebagai salah satu peninggalan keberadaan kerajaan Sriwijaya. Rumah limas mulai dikenal sebagai rumah tradisional pada zaman Sultan Palembang. Tapi belum diketahui secara pasti kapan awal mula rumah limas itu dibangun. Sesuai dengan namanya, rumah limas merupakan rumah tradisional yang berbentuk limas. Selain ditambahi dengan aneh berbentuk limas, rumah limas juga dibangun bertingkat. Pula di ketikanya itu seluruh masyarakat setempat sebagai penghalis. Rumah limas hanya digunakan untuk keluarga seperti itu. Dari penglihatan Bapak Budayawan, adakah makna dari setiap tingkatannya? Jadi setiap tingkatan itu memiliki makna. Tingkatan pertama ada pada Tenggalung. Pada Tenggalung merupakan teras pada rumah limas. Tingkatan kedua ada Jordan. Jordan ini diperuntukkan untuk khusus anggota keluarga laki-laki. Tingkatan ketiga ada Pinjing. Pinjing ini merupakan tempat untuk tamu khusus saat tuan rumah melakukan perayaan adat. Tingkat keempat ada Pinjing keempat. Pinjing keempat merupakan tempat tamu yang baik dan yang diizinkan warga-warga masuk. Biasanya memiliki hubungan darah dengan pemilik rumah. Tingkat terakhir ada Gegaya. Di tempat ini hanya orang yang memiliki kedudukan tertinggi dan keluarga yang boleh masuk. Oh, begitu ya, Pak. Mengapa atap rumah limas dibuat miring dan fondasinya mengapa dibuat seperti panggung? Karena atap miring itu berfungsi sebagai penahan dan mencegah hawa panas masuk ke dalam rumah. Dan fondasinya dibuat seperti panggung karena guna mencegah air masuk ke dalam rumah. Maka dibuatnya seperti panggung. Kalau Bapak sendiri, mengapa lebih memilih rumah limas daripada rumah modern? Sebenarnya rumah limas ini adalah warisan dari orang tua saya, dan saya diberikan tanggung jawab untuk mengurus rumah ini sampai ke generasi selanjutnya. Oh, jadi itu wasiat dari orang tua Bapak. Kalau boleh tahu, apa saja kelebihan rumah limas dibandingkan rumah modern, Pak? Kelebihan rumah limas seperti jika misalnya seseorang membuat rumah limas di dataran rendah, rumah limas tersebut tidak akan terkena banjir karena rumah limas masuk rumah panggung, Pak. Kalau untuk perawatannya, apa saja yang bisa dilakukan oleh Bapak? Biasanya yang saya lakukan membersihkan lantai setiap hari, membersihkan pintu-pintunya, Pak, dan mengecat kayu jika kayunya sudah mulai terlihat gelap. Untuk pemerintah, bagaimana upaya melestarikan rumah adat limas tersebut? Pertama, kita akan menjaga, merawat, dan tidak suka ada satu yang lain. Apakah rumah adat Limas menjadi
wisata favorit di Sumatera Selatan? Sekarang tidak, karena sedikit kali wisata datang ke rumah adat Limas. Bagaimana upaya Bapak untuk membuat Rumah Limas menjadi wisata favorit Sumatera Selatan kembali? Saya akan membuat sebuah festival untuk menyambut tamu wisatawan yang menarik kepada rumah adat Limas. Untuk Bapak Nafis, mengapa Bapak lebih memilih rumah modern dibandingkan dengan rumah limas? Karena rumah modern itu lebih simpel dan desainnya lebih bagus. Apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat rumah modern? Bahan yang saya gunakan untuk membangun rumah modern adalah pasir, semen, batu bata, dan kaca. Apa kelebihan rumah modern daripada rumah limas? Rumah modern memiliki biaya pembangunan yang lebih murah daripada rumah limas dan desain lebih bagus. Kalau menurut Bapak Azalka, apa pendapat Bapak untuk anak-anak zaman sekarang yang sudah jarang menggunakan rumah adat sebagai tempat untuk acara-acara? Ya memang sekarang rumah adat tradisional mulai jarang digunakan dan lebih memilih di rumah modern. Padahal rumah adat tradisional ini merupakan salah satu unsur penting untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, rumah adat tradisional ini mulai ditinggalkan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan itu dengan melakukan renovasi dalam rumah tradisional itu dari segi arsitektur atau beralih fungsi menjadi yang lain, agar masyarakat dapat kembali tertarik menggunakan rumah adat tradisional ini. Apa Bapak punya saran sebagai tokoh masyarakat untuk mengatasi permasalahan rumah limas yang mulai ditinggalkan? Yang pertama tentu saja dengan melakukan renovasi dari segi arsitektur atau beralih fungsi menjadi yang lain. Contohnya jika dialihfungsikan menjadi yang lain dapat dijadikan kafe dengan konsep rumah tradisional. Pada saat ini tren kafe dengan desain yang unik dan menarik banyak diminati oleh semua kalangan. Nah, hal tersebut bisa dijadikan sebagai sarana pelestarian rumah tradisional ini. Tentu saja tanpa menghilangkan identitas dari rumah tersebut. Pertanyaan untuk Saudara Hafiz, apakah kalian mempelajari tentang kearifan lokal saat sedang berkuliah? Tergantung jurusannya. Saya sendiri mahasiswa jurusan pariwisata. Jadi saya mempelajari berbagai kearifan lokal yang berada di Sumatera Selatan. Apa pendapat Saudara Hafiz tentang pelajaran di jenjang persekolahan maupun di jenjang kuliahan yang sudah jarang mempelajari tentang kearifan lokal di Sumatera Selatan, contohnya rumah adat limas dan lain-lain? Menurut saya, kearifan lokal di Sumatera Selatan harus lebih dilestarikan dan lebih dipelajari lebih dalam oleh kalangan modern. Karena kalangan modern sekarang sudah jarang yang mengetahui tentang kearifan lokal yang berada di Sumatera Selatan. Contohnya rumah adat limas. Kalau Bapak Fadil, pendapat tentang anak zaman sekarang yang sedikit mengetahui tentang kearifan lokal seperti rumah adat limas ini? Menurut saya, anak zaman sekarang harus belajar melestarikan kebudayaan lokal dan harus ditanamkan pada anak usia dini agar nantinya mereka bisa terbiasa mencintai kearifan budaya lokal tersebut. Terima kasih semuanya. Kesimpulan dari talk show kita hari ini, kita harus melestarikan kebudayaan Sumatera Selatan agar tidak menghilangkan identitas daerah Sumatera Selatan. Saya juga ingin berterima kasih kepada narasumber yang telah hadir dan tim kreatif yang telah membuat program acara talk show ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.